Setelah podcastnya bersama Ustadz Abdul Somad diupload, Daniel Mananta banyak menerima komentar. Netizen sedikit banyak mendukung dan menduga bahwa Daniel bakal jadi mu'alaf, yakni berpindah keyakinan dari agama sebelumnya ke agama Islam. Sontak saja Daniel menanggapi dengan kaget, karena ia tadinya hanya silaturahmi dan berbicara soal perdukunan. Namun, reaksi netizen di luar dugaannya. Terlebih Daniel sangat menghormati dan mengaku suka dengan ceramah-ceramah UAS. So, apakah keinginan netizen bakal terkabul? Simak video selanjutnya. Pembahasan yang menurut aku kamu sendiri pun di dalam konten itu bilang wah bahaya nih. Ketika sekarang lagi happening masalah yang lagi happening perdukunan gitu kan. Gimana sih akhirnya? Gimana? Ikut arus apa enggak? Ikut arus apa enggak? Ikut arus. Iya. Perdukunan masalah dukun atau emang pas momennya dapet itu gitu? Actually enggak, sebenarnya gue penasaran sih, yang perdukunan emangnya lagi hits Iya, ya? lagi hits. Karena apa ya? Karena sekarang itu ada beberapa perdukunan gitu yang akhirnya ngelaporin salah satu orang namanya Pesulap Merah, dan kamu ngebahas masalah itu di podcast No kamu. way. Serius. Oh my goodness, Iya. gue nggak tahu. Oke. I'll be honest. Minggu lalu gue banyak banget minum Pocari Sweat, bukan karena lari, karena gue kena tifus. Jadi actually ini mungkin gak banyak yang tahu ya. Hari kedua gue pas gue interview sama Ustadz Abdul Somad, itu keadaan gue lagi kena tifus, lagi parah-parahnya. Hari kedua gue kena tifus. Jadi apa yang keluar dari mulut gue itu benar-benar sama sekali gak gue rencanain. Gue nonton dakwahnya beliau, dan dari dakwahnya beliau ada beberapa yang gue bilang, wah ini menarik nih untuk dibahas. Udah cuma gitu aja. Dan gue nggak ngira kalau misalnya ternyata orang lagi heboh soal dukun gitu. Tapi gue dan UAS sama-sama setuju sih tentang apa yang kita bicarakan di konten Daniel Tetangga Kamu soal perdukunan tersebut. Kenapa banyak banget orang Indonesia bukan berserah sama Tuhan tapi lebih berserah sama dukun, bukan mempercayai Tuhan tapi lebih mempercayai dukun. Dan gue pengen membuat orang sadar gitu bahwa kenapa nggak kita bergantung sama Tuhan dan kasih sayangnya Tuhan daripada kita bergantung sama manusia yang mungkin tidak menggunakan kuasa dari Tuhan gitu. Jadi ya itu sih kalau misalnya dari kacamata gue gitu ya. Dan UAS sendiri lebih frontal, saudara sekalian ya. Dia bilang kayak dukun ditangkap aja semuanya. Wow, bahaya itu UAS. Tapi ya udah, kalau misalnya ada yang ngomong deh, gak ada yang komplain kayaknya. Kayak gitu. Dan lo memutuskan untuk tidak di-cut, padahal UAS sendiri benar nggak apa-apa kalau mau dipotong aja. Ya. Karena itu tadi ya, karena pengen biar orang pada tahu gitu. Karena gue pengen orang, kita ini gini deh, kita ini negara Pancasila. Sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, itu harusnya mengikuti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya lu lebih percaya dukun dan bukan lebih percaya Tuhan, berarti lu bukan orang Indonesia yang baik dan benar. Lu harus percaya banget dan bergantung sama Tuhan, karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk menjadi orang Indonesia, ya sudah seharus dan sepantasnya percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Udah kayak gitu sih. Bang, tapi serius deh, sekarang itu kan netizen atau orang-orang mostly yang akhirnya jadi mencoba mencari-cari kesalahan orang. Lo nggak takut dengan statement lo kayak gini, kemudian jadi kayak Daniel Mananta, dia melawan apa segala macam. Ini tergantung kalian sih. Nanti kalian komentarnya gimana. Udah langsung dilihat Ya kan, ya. Apakah kalian nanti akan baik sama gue, atau nanti nggak taunya ini ada yang sponsorin dukun di sini. Jadi gue juga nggak tahu deh. Tapi intinya sih gue ngerasa apa yang gue omongin, apa yang gue lakuin itu sebisa mungkin selalu membawa kedamaian dan cinta kasih dan sukacita ke orang. Jadi kalau misalnya, tapi again, gak semua orang bisa gak semua orang akan setuju,
ya itulah hidup gitu kan. Ya ada orang yang suka sama durian, ada orang yang gak suka sama durian. Ya udahlah. Bro, tapi saat yang lu mengundang UAS itu ada pro and kontra ya setelah udah di-upload video tersebut atau sebelum? Sejauh ini pro-nya jauh lebih banyak daripada kontranya. Jadi gue gak terlalu banyak pusingin ya. Dan gue ternyata kemarin gue sempat nanya sama orangnya UAS gitu ya. Gue bilang, apakah ini pertama kalinya UAS mau terbuka ngobrol sama orang Nasrani? Dan dia bilang iya. Jadi ini sebuah bentuk, mungkin gue di sini pengen bilang, inilah cara bertetangga yang baik. You know, inilah cara kita sebagai orang Indonesia bertetangga yang baik. Kadang-kadang apapun yang media ngomong tentang tetangga kita, udahlah, kita nggak usah pikirin, kita langsung ngomongnya sama orangnya. Kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita ajak ngeteh, kita ajak ngobrol bareng, dan ternyata banyak kok perspektif yang sama yang gue sendiri juga suka dari beliau. Dan ternyata ketika kita fokuskan sama kesamaan kita, gue jadi lebih sayang sih. Dan gue nggak terlalu pusingin perbedaan-perbedaan kita, karena gue lebih sayang sama kesamaan-kesamaan yang kita punya, kayak gitu sih. Tapi saat mau mengundang UAS itu kan dari sekian banyak kan banyak ustad gitu, dan apa kepikiran lu yang gue mengundang UAS? Kenapa harus UAS? Iya, dari sekian banyak ustad. Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba ya hati gue tergerak untuk mengundang UAS, dan beliau sendiri juga mau, kayak gitu. Jadi Jakarta kan ya? Berarti yang kayak stigma yang orang dikit, yang stigma UAS begini ini pas lu ajak undang itu lu kayak pas tidak seperti yang orang bayangkan, lu sendiri diterima dan ya obrolannya enak gitu ya. Ya, maksudnya lu bisa ngeliat di nonton langsung aja gitu. Ketika lu nonton langsung, I think lu sendiri yang bisa menghakimi itu sih. Apakah dia real atau enggak, apakah obrolannya enak atau enggak, ataukah dipaksa atau enggak, atau emang bener kita cair banget dan kita enjoy dialog kita gitu. So itu tergantung dari lo. Nanti lu selalu netizen yang komentar juga kayak. Lupa, apakah dia ada 5 part pertanyaan terakhir atau 5 part gitu ya, dan itu semuanya gue tonton. Oh really? Padahal part 5 nya belum keluar. Berarti part 4. Gue nggak tahu, gue lupa Hari 4 ini atau 5. jam 4 tayang. Oke. Nah, terus di situ ada jokes lo sama UAS yang bilang, ya sekarang Daniel Mananta dapat hidayah apa segala macam. Itu jokes yang kamu bikin sendiri, sumpah. Dan itu kemarin lo bakal jadi Viral. headline kan. Ya. Terus Akan jadi pertanyaan. sorry, lo bakal bilang ketika UAS bilang radikal, lo bilang ya oke, gue radikal. Itu jokes kan. Tanggapanmu sendiri? Radikal bebas. Radikal bebas ya. Makanya muda terus gitu. Iya. Oke. Tanggapanmu sendiri seperti apa? Pasti tahu bakal itu jadi headline. Really? Iya. Really? Oke. Soalnya banyak juga netizen yang komen-komen kalau keadaannya tuh dapat hidayah Iya. begini, jadi tanggapan kalian tuh kayak gimana? Oh, oke. Setelah ngobrol sama UAS. Well, maksudnya dapat hidayah itu artinya apa ya? Karena setelah ngobrol sama UAS, jadi kan banyak katanya ada Hikmah. riset, Kalau bahasa Jadi mualaf gitu. Wah, Langsung berpanah dong. Muter-muter langsung ya. Sejauh ini gue ngelihat netizen sangat menghormati banget gue untuk ngobrol dengan UAS gitu. Gue mempunyai prinsip seperti ini. Cowok sama cewek sahabatan, suka nonton bareng, suka makan bareng, suka ngobrol bareng, suka teleponan bareng. Menurut lu mereka sahabatan atau pacaran? Sahabatan. Tapi orang-orang sekitarnya bilang, wah ini pasti pacaran, nggak mungkin lah. Nggak ada tuh cowok sama cewek bisa temenan bareng abis itu nggak pacaran, ya kan? Ngomongnya kayak gitu kan. Nasrani ketemu Ustadz. Wah tuh Nasrani pasti mualaf tuh. Gak mungkin dia ketemu, ya kan? Ya udahlah, itu anggapan orang gitu. Sekarang ini kan kalau soal masalah keyakinan, soal masalah masalah gue dengan keyakinan gue, itu basically gue sama Tuhan, kayak gitu. Itu urusannya gue sama Tuhan. Jadi netizen boleh berbicara dan ngobrol dan lain-lain gitu. Dan gue sendiri juga sangat menghormati mereka juga. And ya udah, I love it, gitu aja.
Oke, siap. Thank you.